Gadis itu mencakar kulitnya sendiri, kukunya membuat luka berdarah, air liur menetes dari mulutnya, pakaiannya basah oleh air seni, dia menggeram, mengamuk liar, seperti binatang buas di seluruh ruangan. Para ilmuwan hanya terpaku menatap dengan terkejut. Dia tampak seperti remaja, setidaknya dari usianya, bukan dari perilakunya. Itu adalah hal paling mengganggu yang pernah mereka saksikan, dan tidak ada satupun dari itu yang merupakan kesalahannya. Ginny lahir tahun 1957, hidupnya penuh batasan dan ketakutan. Ayahnya tak suka kebisingan dan sebenarnya tak ingin punya anak, tapi akhirnya tetap memilikinya. Sebagian besar meninggal karena diabaikan, sementara yang selamat belajar bahwa suara berarti hukuman yang datang tiba-tiba tanpa peringatan. Ginny selamat, tapi tidak pernah dipeluk, digendong, atau diajak bicara. Sebaliknya, ia diikat erat di kursi tinggi. Itu berfungsi seperti jaket pengekang buatan sendiri, menahan kedua lengannya di samping tubuh dan kakinya terkunci di tempat. Dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa bersuara. Ayahnya selalu menyimpan papan kayu besar di dekatnya, dan dia menggunakannya untuk menegakkan aturan diam. Saat usianya sekitar 20 bulan, isolasi itu semakin dalam menjadi sesuatu yang lebih disengaja dan terkontrol. Ginny ditempatkan di kamar terpisah, pintunya dikunci dari luar. Sejak saat itu, Gianni menghabiskan sebagian besar waktunya dengan diikat di toilet anak-anak atau diikat di dalam boks bayi. Tangan dan kakinya diikat begitu erat, sehingga dia tidak bisa merangkak atau berdiri. Tidak ada mainan, gambar, hiburan, hanya dinding kosong dan waktu lama dalam gelap. Ayahnya melarang siapapun bicara atau mengakui dirinya, membuatnya seperti hantu. Karena tidak ada suara dan bahasa, dia tidak pernah mengembangkan pola bicara normal atau mendengar suara manusia yang membentuk pikirannya. Ginny hanya diberi makan sedikit, berupa makanan bayi, sereal polos, telur setengah matang, dan cairan. Satu-satunya waktu ibunya diizinkan mendekati Ginny adalah saat memberi makan. Tapi bahkan saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat. Suaminya bersikeras agar dia memberi makan anak itu 3 kali sehari. Namun bukti-bukti selanjutnya menunjukkan bahwa Ginny dibiarkan kelaparan dalam waktu yang lama. Ibunya, yang hampir buta dan sangat ketakutan, mempertaruhkan segalanya dengan mencoba menyelundupkan makanan untuknya. Pada malam hari, rumah itu sendiri diubah menjadi benteng. Kakaknya adalah satu-satunya yang diizinkan keluar, itu pun hanya untuk bersekolah dan kembali ke rumah. Bahkan saat itu pun, dia dipaksa untuk membuktikan identitasnya sebelum diizinkan masuk kembali. Tidak ada tamu yang diizinkan dalam keadaan apapun, tidak ada tetangga yang diterima. Sebagian besar tetangga mengira pasangan itu hanya punya 1 anak, tanpa tahu ada gadis muda yang dikurung di kamar. Selama itu, ayahnya mencatat dengan teliti semua catatan tertulis yang mendokumentasikan tidak hanya penyiksaan, tetapi juga sejauh mana dia berusaha untuk menyembunyikannya. Ibu Ginny sering dipukuli dan diancam dibunuh jika menghubungi orang tua, teman, atau polisi. Anak laki-lakinya juga menjadi sasaran, dipukuli dengan kekejaman yang semakin meningkat dan dipaksa untuk ikut serta dalam penyiksaan itu. Seiring dia bertambah dewasa, anak itu beberapa kali mencoba kabur, tapi selalu ditarik kembali ke keluarga dan hukumannya makin berat. Lalu, suatu hari, ayahnya berjanji pada dirinya sendiri bahwa Gianni akan mati sebelum usia 12 tahun. Tapi untungnya bagi Ginny, ini adalah satu janji yang tidak dia tepati. Gianni pun berusia 12 tahun, selama 1,5 tahun berikutnya, semuanya tetap sama. Pintu terkunci, ikatan kencang, dan lampu mati. Pada bulan Oktober 1970, keheningan di dalam rumah itu akhirnya pecah. Sebuah pertengkaran hebat meledak antara ibunya dan ayahnya, bertahun-tahun ketegangan dan teror tumpah dalam satu momen. Ibu Ginny melakukan sesuatu yang selama lebih dari 1 dekade terlalu ia takuti, yaitu mengancam akan pergi. Ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan pergi jika tidak diizinkan menelepon orang tuanya sendiri. Untuk pertama kalinya, ayahnya ragu dan mengalah. Saat ia tak di rumah, Ibu Ginny mengajak putrinya ke rumah orang tuanya di Monterey Park, California. Putranya yang sekarang berusia 18 tahun sudah pergi lebih dulu setelah kabur dari rumah dan berhasil bersembunyi dengan tinggal bersama teman-temannya. Setelah lebih 13 tahun terisolasi, Ginny tiba-tiba keluar pada 4 November, 3 minggu kemudian. Momen tak sengaja ini mengubah segalanya. Ibu Ginny mengajukan tunjangan disabilitas tunanetra di Temple City, California, sambil membawa Ginny menjelajahi jalanan. Karena tidak tahu lokasinya,
Ia masuk ke gedung salah, yaitu kantor layanan sosial umum. Seorang pekerja sosial di dalam langsung menyadari ada yang tidak beres. Anak yang berdiri di kantor itu diam dan kaku. Pekerja sosial mengira ia anak 6 atau 7 tahun dengan keterlambatan perkembangan dan mungkin autis. Dia bertanya, "Berapa umur anak ini?" Saat dijawab Jani 13,5 tahun, suasana langsung membeku. Pekerja sosial itu pun tak ragu. Dia datang dengan supervisornya, menanyai ibu Jini dan memastikan detail. Lalu disadari ini bukan disabilitas, tapi kasus kekerasan berat. Polisi dipanggil, dan dalam beberapa jam, orang tua Jenny ditahan. Rumah itu jadi tempat kejadian perkara. Jenny kini menjadi anak asuh pengadilan, hidupnya tak lagi dikontrol, pintu terkunci, dan senapan. Karena kondisi fisik parah dan minim keterampilan sosial, pengadilan segera memerintahkan dia dibawa ke rumah sakit anak-anak Los Angeles. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jenny akan menerima bantuan yang dia butuhkan begitu Jenny dirawat. Tanggung jawab atas hidupnya berpindah ke tangan orang-orang yang telah menghabiskan karier mereka mempelajari hal-hal terburuk yang bisa dilakukan orang dewasa kepada anak-anak. David Rigler, seorang profesor psikologi dari Universitas California Selatan dan kepala psikolog di rumah sakit tersebut, mengambil kendali langsung atas kasus ini. Howard Hansen, kepala divisi psikiatri dan pakar awal kekerasan terhadap anak, bekerja bersamanya. Keesokan harinya, mereka menunjuk James Ken untuk melakukan pemeriksaan pertama, tetapi tidak ada yang tahu apapun tentang gadis yang hancur di depan mereka. Banyak detail masa kecil Jenny diketahui dari berkas polisi dan catatan ayahnya. Pada November 1970 berita tentang Jenny muncul di media besar. Sebuah foto dirinya memicu minat dan ketakutan publik. Kerumunan berkumpul, mencari ayahnya dan menuntut jawaban. Ia menolak bicara pada siapapun. Tekanannya menjadi tak tertahankan. Lalu, pada pagi hari tanggal 20 November, hanya beberapa jam sebelum dia dijadwalkan hadir di pengadilan atas tuduhan pelecehan anak, dia menggunakan senapan yang sebelumnya dipakai untuk menyandera keluarganya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah ayah Jenny meninggal, pihak berwenang fokus pada Jenny dan ibunya. Dia memberitahu pengadilan bahwa bertahun-tahun dipukuli dan hampir buta membuatnya fisik dan psikologis tak mampu melindungi diri dan anak-anaknya. Tuduhan dibatalkan dan dia mulai konseling diawasi rumah sakit. Sementara itu, evaluasi awal Jenny mengejutkan dokter. Itu kasus kekerasan anak terparah yang pernah mereka temui. Jenny sangat pucat, kekurangan gizi, tingginya 4 kaki 6 inci dan beratnya hanya 59 pon. Jenny memiliki 2 set gigi yang hampir lengkap, perut yang membuncit, dan lingkaran tebal yang mengeras dari memar yang menghitam di sekitar bokongnya, yang disebabkan oleh tali pengikat yang digunakan ayahnya selama bertahun-tahun. Röntgen menunjukkan kerusakan yang lebih dalam lagi. Jenny mengalami tulang rusuk yang berukuran kecil dan usia tulang sekitar 11 tahun. Tubuhnya mencerminkan pikirannya karena motorik kasarnya lemah. Ia tak bisa berdiri tegak atau meluruskan tangan dan kakinya sepenuhnya. Dia berjalan ragu dengan gaya aneh seperti kelinci menahan tangan di depan. Makan jadi tantangan baginya, bahkan makanan lunak pun tak bisa ia telan. Makanan yang sulit ditelan dibiarkan di mulut hingga air liur melunakkan atau diludahkan lalu dihancurkan dengan jari. Dia tidak bisa menahan buang air dan tidak bereaksi pada panas atau dingin. Dokter sulit mengukur kognitifnya, namun dari 2 tes skornya setara anak 13 bulan. Namun dia penasaran, menjelajahi benda, mempelajari tekstur, dan tertarik pada suara asing, aktif mencari sumbernya. Jenny sering berjalan di lorong rumah sakit, tidak nyaman disentuh. Saat di pangku ibunya, ia kaku dan segera lari saat bisa. Catatan rumah sakit menyebut perilakunya sangat antisosial dan hampir tak terkendali. Dia sering meludah sembarangan, mengelap hidung di dinding, pakaian, dan perabotan. Dia juga tidak paham kepemilikan atau batasan, mengambil apa saja yang diinginkan. Saat melihatnya, Jenny langsung bertindak impulsif. Ia merespons gerakan dan ekspresi wajah, bisa kontak mata, tapi wajahnya tetap datar. Sebagian besar waktu, dia hanya bisa menyampaikan kebutuhan dasar secara nonverbal. Ucapan tak berarti baginya. Ketika dia merasa kewalahan, dia akan mencakar dirinya sendiri, memukul dirinya, dan menyerang tubuhnya sendiri, semua itu tanpa suara. Terkadang dia tampak sama sekali tidak mampu menangis.
Jika dia perlu membuat suara, dia akan mendorong kursi atau menyeret benda-benda di lantai. Ledakan amarahnya muncul tiba-tiba tanpa peringatan atau pemicu yang jelas, dan hanya berhenti saat dia teralihkan atau kelelahan fisik. Pada Januari 1970, satu ahli bahasa menilai pemahaman katanya sangat minim. Ia hanya tahu namanya, beberapa nama lain, dan sekitar 15-20 benda. Bahasa lisannya hanya 2 frasa, berhenti dan tidak lagi. Tidak ada yang tahu apakah dia belajar kata-kata itu setelah diselamatkan, atau apakah tes sebelumnya menemukan penyebab fisik atau psikologis kebisuannya. Tidak ada cedera otak. Kesimpulannya mengerikan karena sederhana. Dia tak pernah belajar bahasa karena tak pernah terpapar bahasa. Orang-orang yang merawatnya perlahan mencoba mengubah pola itu. Marilyn Riegler, istri kepala psikolog Jenny, mulai mengajarkan Ginny menyalurkan frustrasinya dengan cara lebih aman. Dia mendorong Ginny melampiaskan amarah, mengecat kukunya, dan mengajarinya bahwa menggaruk diri membuatnya tampak buruk. Dia menenangkan Jenny saat kelebihan beban. Lama-lama, Ginny mulai mengendalikan diri dengan dorongan. Ia belajar mengungkapkan frustrasi secara verbal dan mengembangkan sistem. Jika sangat marah, dia menggerakkan jarinya keras. Jika sedikit frustrasi, dia melambaikan tangan santai. Amukan dan perilaku menyakiti diri sendiri, Ginny memang tidak sepenuhnya hilang, tapi intensitasnya menurun. Keluarga Riegler lalu mengadopsi Ginny dan menjadi walinya. Mereka mengenalkan anak anjing pada Jenny secara bertahap. 2 minggu kemudian, ketakutannya hilang, meski hewan asing masih membuatnya panik. Marilyn bekerja tanpa lelah dengan Ginny untuk melatih mengunyah dan menelan, sebuah proses yang memakan waktu sekitar 4 bulan. Jenny tidak suka makanan padat dan lebih memilih tekstur lembut, namun ia mulai berkembang. Peneliti mencoba menghubungkannya dengan sensasi tubuhnya. Ginny butuh bertahun-tahun untuk pertama kali menunjukkan kepekaan suhu, meski sudah beberapa bulan berlalu. Kemajuannya pesat, jadi dia didaftarkan di taman kanak-kanak lalu sekolah untuk anak-anak disabilitas intelektual. Keluarga Riegler mengajarinya pekerjaan rumah sederhana. Kontrol dirinya di depan umum makin baik. Februari 1973, hampir 2 tahun setelah diselamatkan, Ginny pertama kali berbagi dengan orang lain. Momen itu menjadi tonggak penting bagi peneliti. Meski masih mengambil barang orang lain, ekspresi wajahnya kini menunjukkan pemahaman bahwa itu tidak seharusnya dilakukan. Seiring waktu, dia terlihat lebih bahagia. Staf melaporkan suasana hatinya membaik dan dia tampak puas. Sampai akhir Juni 1975, David Riegler tetap menunjukkan kemajuan stabil, namun bayangan itu masih ada dan interaksinya belum normal. Ilmuwan melihat perbaikan, tapi juga bekas permanen akibat masa kecil tanpa bahasa, kasih sayang, atau dunia luar. Saat mereka bekerja tenang di rumah sakit, sesuatu yang belum disadari tumbuh di latar belakang dan akan membuat segalanya kacau. Awalnya, mereka yakin sebagai dokter, psikolog, dan ahli bahasa yang bersatu untuk satu tujuan. Namun, setelah beberapa bulan, mulai muncul ketidaknyamanan di balik pintu tertutup. Orang-orang yang telah menyelamatkan Jenny sekarang saling berebut untuk menguasai pikirannya. Dana berasal dari Institut Nasional Kesehatan Mental atau Institut Nasional Kesehatan Mental, dan bersama dana itu datang tekanan. Inspektur dan komite mulai meragukan penelitian itu, awalnya pelan lalu makin keras. Data yang tersedia sangat minim, catatan penelitian kacau, dan tidak ada struktur ilmiah jelas sebagai panduan. Selain eksperimen bahasa, parameter pun tidak jelas. Banyak informasi terkumpul, tapi maknanya tetap belum jelas. Konflik besar justru pecah lebih awal. Pada Mei 1971, dalam pertemuan hibah, suara meninggi terdengar. Sebagian orang menilai ilmu pengetahuan membuat Jenny kehilangan kemanusiaan. Para pendukung Ginny memperingatkan bahaya bahwa cinta, perhatian, dan kehangatan manusia mulai menjadi bersyarat. Pertemuan itu hanya terjadi saat Jenny tampil atau menghasilkan hasil terukur, sehingga makin pahit. Perawat, asisten, dan staf yang melihat Jenny sebagai anak, bukan subjek, dikeluarkan. Suara orang-orang yang peduli padanya perlahan disingkirkan. Setelah itu, situasinya berubah.
orang-orang yang menangani kasus Jenny pergi, banyak yang menilai proyek ini lebih mementingkan penelitian daripada kesejahteraan anak, sehingga Jenny diperlakukan bukan sebagai gadis kecil, melainkan objek atau eksperimen hidup. Para pelaku proyek membantah tuduhan itu di depan umum. James Ken, Howard Hansen, keluarga Riegler, dan Susan Curtis menegaskan perdebatan bersifat profesional, bukan pribadi. Mereka menyebut perselisihan itu sebagai hal yang normal, bahkan sehat, seperti yang seharusnya terjadi dalam setiap upaya ilmiah yang serius. Namun, perpecahan yang terjadi jauh lebih dalam daripada yang mau diakui oleh siapapun. Banyak yang mengira keluarga Riegler peduli pada Jenny, tapi mereka lebih melihatnya sebagai objek penelitian, bukan anak sendiri. Beberapa orang merasa semua jadi terlalu dekat dan terikat secara emosional hingga tak bisa melihat kenyataan. Hubungan hukum dan pribadi membuat penilaian kabur, komunitas ilmiah berdebat. Keluarga Riegler melawan, mempertanyakan apakah tim itu menolong atau memanfaatkan. Mereka mengatakan rumah mereka adalah tempat terbaik untuk Jenny saat itu, bahwa mereka mencintainya, bahwa dia berkembang di bawah perawatan mereka, bahwa semua orang yang terlibat percaya bahwa dia baik-baik saja. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak pernah berhenti peduli dan bahwa ibu Jenny sendirilah yang mencegah mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar keluar tanpa celah. Beberapa ilmuwan merasa telah melakukan yang terbaik dalam situasi sulit, sementara yang lain merasa kecewa pada diri sendiri atau sistem. Namun, satu kebenaran kini tak bisa diabaikan. Jenny berhasil keluar dari satu ruangan terkunci, lalu terjebak di ruangan lain bersama para peneliti. Namun, kisahnya berakhir di ruang sidang, bukan di laboratorium. Tahun 1978, aliansi rapuh peneliti dan pengasuh runtuh. Ibu Jenny menggugat rumah sakit, terapis, dan ilmuwan. Tuduhannya, sains didahulukan daripada kesejahteraan Jenny. Gugatan ini menarik perhatian media. Para peneliti membantah salah dan menegaskan kebenaran diputarbalikkan. Kasus ini tak pernah disidangkan. Ada yang bilang kasus ini diam-diam diselesaikan pada 1984, namun Riegler dan lainnya yakin kasus ini ditolak dengan prasangka dan tak akan diajukan lagi. Kemudian, pada awal tahun 1978, tanpa peringatan, para ilmuwan benar-benar kehilangan Jenny. Pihak berwenang negara menyerahkan hak asuh penuh kepada ibu Jenny. Dalam semalam, akses ke gadis itu dan seluruh penelitian dihentikan, semua kunjungan dilarang, kecuali Jay Shirley, profesor psikiatri di Universitas Oklahoma yang pernah bekerja dengan Jenny. Peristiwa setelah itu bukan akhir yang diharapkan siapapun. Antara 1978 hingga awal 1990-an, Jenny pindah setidaknya 4 panti asuhan dan lembaga, namun justru mengalami penyiksaan baru. Shirley bertemu Jenny di ulang tahunnya ke-27 tahun 1984 dan lagi tahun 1986 menggambarkan Jenny sangat depresi dan hampir selalu diam. Bertahun-tahun kemudian, Curtis mengetahui bahwa Jenny hampir tidak berbicara sama sekali dan menarik diri ke dalam dirinya sendiri. Ketika David Riegler berbicara di depan umum pada tahun 1993, dia memberikan gambaran terakhir tentang Jenny yang diketahui. Dia menulis Jenny tinggal di fasilitas pribadi kecil yang sering dikunjungi ibunya. Saat dia dan istrinya bertemu Jenny lagi setelah bertahun-tahun, Jenny langsung mengenali mereka. Tonton saudara mengaku membunuh orang tua. Apakah saudara Menendez benar-benar bersalah? Atau klik video ini.